Apalah itu? Ini tanya nih. Siapa namanya? Ate. Ate. Katanya Ate, kok nggak ditusuk? Ya. Katanya Ate kok nggak pendek. Ya. Ate. Katanya Ate kok nggak break-break. Ate. Katanya Ate, kok nggak ada hamdannya? Hamdan ATT. Yes, gue bisa tidur dengan tenang. Katanya Ate kok manual. Automatic. Katanya Ate, kok M-nya nggak ada. Ate. Aduh. Masih lagi? Ini urusin. Ada apaan sih, Mas? Urusan tilang. Tilang, Pak. Saya kan kemarin kena tilang. Tilang gitu. Tilang elektronik. Iya. Ya, dia mau nebus, dia mau kan nebus. nanti dikasih kode pembayaran buat dendanya. Ada masa tenggangnya 7 hari. Kalau Mas nggak 7 hari nggak bayar dendanya juga, nanti STNK-nya bisa dibekukan. Lah, cakep banget anak IPA emang. Lah, itu bukan IPA itu lagi mau kepolisian. Kepolisian. Salah ilmu lagi aja gua ini. Masa saya ditilang sih, Pak? Perkara nggak pakai helm. Loh, nggak pakai lama ya wajib ditilang lah, Mas. Tilang juga itu. Bahaya dong, Mas. Saya cuma ngelawan arah doang loh, Pak. Nah, itu juga bahaya. Ya, bahaya mana sama ngelawan McGregor, coba. Wah, iya. Ah, lebih bahaya. Bisa remuk tulang gitu. Bahaya. Iya, Remuk gitu. bahaya lah. Iya. Cuman ngelawan arah juga. Hei, Jalan McGregor. Gak taunya yang ngelawan arah, McGregor gini. Ayo. Bener sih, lawan arah mah nggak ada apa-apanya. Iya. Lebih bahaya ngelawan orang tua. Wah. Arah, durhaka itu. Udah lurusin dulu dah ini. Udah dikasih kode dendanya belum? kode Dibayarkan? dendanya belum, Pak. Harusnya langsung dikasih kalau ditilang. Ya, Cek Pak. di email Anda atau di SMS itu nanti terkoneksi dengan handphone Anda seperti Oh, itu. gitu. Siap, Pak. Ya, oke. Berarti gitu, Oke, ah? aman, Pak. Udah gitu doang diurusinnya. Itu doang. Ya mau apa lagi? Data-data dia udah ada. Udah ada kan semuanya. Seteneknya ada. STNK. STNK. Bepekap BPKB. ada. BPKB. Ada urusan. Tapi kalau dilihat dari mukanya nih kayaknya dia nggak seneng deh sama polisi kayak kita nih. Nggak gitu dong, nggak ke polisinya dong. Oh, ke kitanya ya. Deg-degan. Kita kan Ke polisi aja deh, masa ke kita. Iya. Kenapa? Katanya ada yang masalah ada kamu sama unek-unek. polisi? Saya ada unek-unek ke ini polisi yang dilapor, Pak. Dilapor, Kenapa Pak. tuh? Kenapa? Enggak, saya pengen roasting aja mereka-mereka ini. Siapa dulu? Semuanya. Oh. Oke. Gimana, Pak? Awas. Boleh, boleh. Boleh, boleh, Pak ya? Boleh. Saya kasih tahu ya. Ntar kalau roasting kamu dihujat sama fans saya loh. Ah, kalau dihujat tinggal kasih gope. Oh, itu gope. Oh, itu gope. Ah, lagian fansnya dia cuma 15, yang dikirim cuma 15 orang. Oke, saya mulai roasting lah ya, Pak. Ya. Ya. Surya Insomnia. Cakep. Berkarir dari tahun 2009, tapi baru-baru ini dapat penghargaan sebagai komedian pendatang baru terbaik. Ini membuktikan kalau Bang Surya lucunya baru sekarang. 2009 sampai sekarang. 2009. Jadi waktu terenet itu belum. Belum. Mau lanjut apa? Lanjut aja. Mau lanjut apa, Bang Surya ya? Ya. Tapi dia nih hobinya motoran diprediksi. Ya. Podcaster di Podcast Mas. Iya. Ya kan? Di sana kelihatan happy banget diprediksi. Happy di Podcast Mas, happy. Iya. Yang gak happy itu di rumah, ya. Soalnya keluar mulu ya kan? Kerja mulu Ya, ya. kerja mulu. Kurang apa sih? Rumah udah mewah, bini cantik. Iya. Oh ya, itu kurangnya bersyukur. Udah sering kita bahas, Sur. Bersyukur, Sur, bersyukur. Bersyukur. Kenapa jadi gue yang kena? Semua ini semua. Oh, udah ada Bang Ate Mas. Udah, Pak Surya udah. Pak Surya. Pak Andika Pratama. Ya. Ini multi talent juga dia ya. Sebelum jadi aktor, dia juga sempat jadi penyanyi. Betul. Terus host, sekarang jadi pelawak. Ya. Nah, emang dari dulu gue ngeliat tuh ada jiwa lawaknya. Soalnya pas dia nyanyi, gue ketawa. Lucu banget. Lucu banget. Punchline-nya A minor. Orang kalau ada penyanyi kalian singelong. Iya, punchline-nya A minor. Kiki Saputri. Queen of Roasting. Cakep. Dia dulu tuh sering kok roasting. Dia pemberani ya. Roasting pejabat berani, menteri. Tapi itu dulu.
Sekarang pas jadi artis udah jarang. Emang itu kalau karir bikin naik itu nyalinya jadi turun. Sekarang hobinya nyium-nyium artis cowok ganteng ya kan. Pernah nyium Iqbal, Ariel Noah, Jeffrey Nicole. Emang bibirnya kayak Indomerit. Ada di mana-mana. Soang aja kalah nyosor loh. Pak Wendy Cagur. Pak Wendy Cagur ini dia ini apa ya? Ini punya klub juga ya, prediksi ya. Tapi yang gue perhatiin di prediksi kenapa Pak Wendy Cagur ini beda. Kalau di prediksi dia pendiam. Kalau di sini gacor banget ya kan, kocak ya kan. Ini membuktikan kalau Pak Wendy bisa lucu kalau ada duitnya. Ada duitnya, baru lo coba. Masalahnya gue punya anak asuh 8 bro. Iya. Harus gue hidupi. Nah itu aja Pak. Berarti gimana nih? Udah ulek-uleknya bikin kita happy lah. Iya. Anak kuliah, lu gampangin aja dulu. Dibayar aja dendanya ya. Saya bayar dendanya ya. Waktu itu emang pelanggarannya apa? Pelanggarannya waktu itu ya itu saya ada lampu merah. Saya kasih obat mata biar nggak merah. Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Gak boleh. Ada sen kiri kedip saya giniin balik nggak boleh juga. Gak boleh. Boleh, kan kedipnya itu. Pelanggarannya itu ternyata. Ya, Zebra Cross hitam putih, kamu cat hitam semua nggak boleh. Nggak boleh itu, nggak boleh. Boleh. Ya udah kalau gitu ya, dibayar Pak. dendanya ya. Siapa? Ya, Saya udah bayar jangan nanti, seperti Pak. itu ya. Makasih ya, Mas. Aman Pak. Saya langsung keluar. Ya, nanti. Duduk komandan. Anda kenapa sih sampai Ini banyak yang ngeluh ke saya, warga-warga saya. Kalau Pak Dika tuh sekarang udah susah dihubungin. Ya. Dulu kalau apa-apa warga saya nih Cepat gasnya tanggap, habis, ya. langsung dateng gitu. Anaknya hilang, dateng Jadi gitu. gini Masanya Pak, harus dateng. yang dikeluhkan sama Andika adalah sebenarnya itu bukan urusan polisi. Tidak semuanya urusan polisi itu obat nyamuk dipasang sama dia. Maaf, Obat nyamuk, banyak nyamuk. Saya tadi lewat kebun, Pak. Nih, aduh. Saya tahu kenapa banyak nyamuk. Kenapa? Karena Pak Egin kan orang RW 6, tinggal di Bantar Gebang. Oh dulunya di Bantar Gerbang baru Bantar Gebang. Gebang. Saya Tinggal di di Bantar Gebang. Di mananya Gi? Di mananya Pak Egi? Pokoknya rumah saya itu patokannya di samping pempas bayi lah semuanya. Oh, lagi numpuk di sono, Iya. pokoknya dekat popok bayi, nah itu rumah Anda? Rumah saya itu. Maksudnya dari kecil di situ dari Cimit udah. Dari Atau kecil. dari ciri-cirinya, ciri-ciri rumah Pak Egi kalau kita mau ke rumah Pak Egi di Bantar Gebang tuh? Pokoknya kalau ada pemulung ngaso di situ. Oh, tempatnya masuk. Mana tahu? Agency berarti. Ya emang base campnya di situ, Pak. Tikum, titik Tapi kumpul. bagus lah dia ada objek tambahan kan itu kan. Maksudnya? Ya ngaso. Istirahat. Nanti kan bikin pintu ya kusen. Gitu, Bang, saya. Dan, saya nggak lanjut ya Dan. Apa? Mata saya pusing banget. Apa? Naik notis lo. Naik notis lo. Kayak muter-muter gitu. Muter banget. Muter banget itu. Jadi Kasihan cari dia. mainan Wah, kan ini kita. Ya, dong. Ada fakta menarik nih. Bahwa setelah lulus SMA, sebelum menjadi komika, Anda sempat menjadi ojek online. Iya, betul. Ngapain itu? Ojek online tuh kegiatannya banyak. Apa tidak ada pilihan lain selain ojek online? Iya. Maaf. Ojek online, Pak, nyari duit aja Bang Egi, kan maksudnya kan itu kan tinggal di daerah Bantar Gebang. Emang nggak pengen kerja di sekitar situ, kenapa milih jadi ojek gitu? Karena emang orangnya basicnya demen motor-motoran sih sebenarnya. cuma buat Motor-motoran biar. luapin hobi aja. Iya. Berapa lama jadi ojek online, Gi? Udah hampir 4 tahun, Bang. 4 tahun? 4 tahun, Bang. Baru akhirnya jadi komika? Sebenarnya udah komika dulu, baru ojek. Jadi sebenarnya jadi ojek tuh bukan nyari duit sih, nyari bahan sebenarnya. Oh, nyari bahan buat perform? Iya. Biasanya bukan ada bahannya dari itu yang tinggal di Bantar Gebang. Biasanya kalau stand up kan bahas soal Iya, gimana dia nggak identiknya tinggal. memang itu. Dulu di kompetisi itu materi Bantar Gebang tuh banyak Melekat ya. banget. Keresahannya banyak. Iya. Bosan aja akhirnya. Oh kayaknya harus cari dunia baru nih gitu. Akhirnya ojek online. Tapi kita kalau aku pribadi lebih tertarik yang dengerin tentang Bantar Gebang. Suka banyak apa? Sampah-sampah Bantar Gebang tuh ada apa aja sih? Oh banyak, Bantar Gebang kan emang sampahnya itu campur Bang. Jadi kayak ada
sampah plastik, sampah Iya. B3, B3 apa? B3, sampah B3, Limbah. limbah Oh, iya, itu, limbah. terus sampah rumah tangga, koruptor juga ada di situ. Karena sampah juga tuh pasti kan kelapa. Sama orang-orang yang suka main judi slot saya juga ada juga. Iya, siapa itu? Bukan ada kegiatan Siapa itu? positif ya. Iya, tengah malam suka minta Pantesan transfer. sebelah sini bau. Sebelah situ aman. Ini yang bau. Salah, tadi kan salah. Saya nggak lihat lagi. Iya. Ini ada salah satu konten Anda yang hits banget pada waktu itu yaitu yang followers nagihin hutang. Ini. Lagi nutang followers. Nah, Oh, Iya, iya. lagi nutang followers. Nah, ini nih. Namanya apa ya hutang lu? Yang pertama atas nama Rian, dipanggil emaknya Goyan. Oh iya, dipanggil emaknya Goyan, dipanggil temennya Goyan hutang. Doyan. Ciri-ciri pincer Ginjutsu, udah 3 kali pindah kontrakan. Astagfirullahaladzim, Goyan. Kok bisa ganti-ganti alamat tapi hutang temen nggak diganti? Hutangnya 7 juta baru dibayar 300 dari tahun kemarin. Oh jadi lu jadi mediasi orang-orang yang mau nagih utang ke Ya, saya temen-temennya itu- Ini nama-nama asli berarti yang dikirimin ke lo? Nama panggilan, nama panggilannya. Saya nggak tahu asli atau enggak ya, tapi peraturan saya nggak boleh. Setelah Anda bikin konten itu, utangnya dibayarin apa enggak? Ada report lagi nggak setelah? Ada beberapa yang akhirnya bayar, Karena malu. karena malu mungkin. Karena viral kan itu kan. Iya, iya. Tapi orang bayar nggak kayak Gi? Saya minta tolong Gi, tagihin kayak gitu bikin konten, dibayar nggak ya Gi? Oh enggak, gratis. Serius? Gratis. Cuman saya bikin merchandise-nya. Ya jadi sekarang syaratnya kalau mau ditagihin beli baju dulu. Kayak gitu mau dong, tolong dong. Kenapa emang banyak yang punya utang? Ada, tolong tagihin ya. Siapa? Utang pejabat ke rakyatnya. Ya. Wah, kemarin habis stand up depan polisi aja deg-degannya berapa hari Oh dia. iya benar. Penasaran depan polisi Kacau komandan. Bawain materi apa, Ki? Hah? Materinya apa depan polisi? Depan polisi? Ya saya bilang, saya dulu pernah pakai narkoba, cuma nggak pernah ketangkap gitu. Bagus. Berani banget. Bagus. Kan dulu, kan berani karena saya udah bersih. Pak. udah hijrah. Nggak ada tukang bakso bawah hati depan rumah lu gitu? Kemarin sih tukang somai, Oh, tukang tapi somai. teriaknya bakso. Lupa. Kemarin kan dibahas soalnya. Lagi tukang bakso kalau nggak bawa hati kan kuning badannya. Hah? Hati itu. Leper. Oh iya. Tapi temen gue laporan loh, dia bikin materi stand up, ada temen gue juga gitu, kayak nyerepet-nyerepet pemerintahan. Gue tanya, lu nggak ada tukang bakso bawa hati? Aman bang, cuma gue deg-degan juga, kenapa? Ada tukang hati bawa bakso. Hati-hati. Gini-gini mah panas dong. Hati-hati. Panas. Iya. Panas. Hatinya panas. Ngapain? hati bawa bakso. Ngapain? Susah banget itu. Ngapain? Tukang hati bawa bakso tuh gimana? Dia emang kalau udah lapar suka ngigo. Pusing. Matanya pusing tadi kan? Pusing. Matanya pusing. Itu saya suka nagihin utang-utang follower gitu. Iya. Gratis pokoknya. Jadi sekarang fokusnya di konten kreator. Konten kreator saya. Terus akhirnya stand up-nya pelan-pelan ditinggal apa? Oh enggak, stand up tetep Stand up terus. tetep. Ya cuman karena sekarang perangnya sosial media ya kayak ngonten banyak anak stand up comedian juga yang akhirnya ngonten juga saya Konten di ikut. sosial media. Iya. Tapi materi Bantar Gebang masih menarik. Bantar Gebang masih dibikin pastinya karena selalu ada keresahan-keresahan baru di Bantar Gebang. Masih tinggal di sana? Di Bantar Masih. Masih tinggal di Bantar Gebang karena kayaknya saya kadang-kadang juga ada rasa kangennya kalau Kangen apa? Apa yang? akan bau sampah gitu. Emang di sekitarnya banget, Gi, rumah lu, Gi? Deket bang. Pokoknya Dari gunung yang gede itu. iya pokoknya jaraknya kayak gimana ya? Ini rumah saya nih. Oh. Gundukan saya sampahnya tuh di sini. Gak usah lo bilang aja sebelah langsung gitu. Gak usah Gak pakai usah ngasih kira-kira dong. Wah deket banget pak. Jadi Kiki pernah cerita juga, Kiki pernah datang ke rumahnya Egi gitu kan. Gi, gitu kan. Ini gunungan sampah nih. Mana sih Egi? Kok rumahnya nggak tahu gini. Ya Ki, ini gunungan sampah nih tangannya Egi nih. di belakang. Di belakang. Karena kan tiap hari bertambah terus dong sampahnya. Iya. Mbak kurang nggak? Maaf nih, kalau hujan gimana, Gi? Iya itu lembab banget. Hujan bau pak. Iya sih. Masuk akal. Iya, jadi tuh baunya tuh emang di sana tuh bisa dibilang baunya agak horor emang. Maksud? Horor tuh jadi kalau kita datang ke sana
wangi nih, kita pulang baunya ngikut bang. Oh, baunya ngikut. Ketempelan bau. Ketempelan. Ketempelan bau. Iya, jadi ketempelan bukan ketempelan setan, tapi ketempelan bau. Iya. Tapi lu sadar gak, misalkan lu datang ke situ wangi, terus lu pulang bau, nah sampahnya wangi, ketukar. Balik kan gitu. Itu bisa sampai segunung apa sih maksudnya bisa Ngigo. sering ngajak trekking gitu kalau buat ke gunung yuk gitu. Nggak ada. Ya, tapi gak gunung sampah juga. Iya. Masa si Sandy Ambon, yuk naik gunung. Nggak ada. Sampah. Gunung sampah tiba-tiba curug tuh nggak ada. Yang lucu kalau ke rumahnya Egi mah gampang. Karena aku nanya, Gi, rumah lu yang mana Gi? Maju lagi, ini udah maju, mana lagi? Udah bau belum? Udah, nah itu rumah gua. Gitu. Iya. Jadi patokannya bau. Dari bau. Agak rancu juga sih emang Pak. Iya. Agak rancu kalau patokannya bau. Pagi kalau gitu terima kasih informasinya. Ya. Ini anggota saya sudah saya Berhentikan. Ya kalau enggak nanti saya bantu urus lagi lah komandan. Tidak Asal bisa. saya dikasih kesempatan. tidak ada kesempatan lagi karena itu udah Coba kesempatan. kasih aja kesempatan komandan. Karena Terus siapa yang ngisi posisi sudah Paul? digantikan. Formulirnya kan. Si Pak. Saya yang dari tugas ya. Taruhkan. Yaudah, Saya yang saya pamit. Ya. Emang polisi dia nih datang terakhir nih. Tanpa tede ngaling-ngaling. Gue lapar deh gue. saya yang ditugaskan dari pusat yang akan menggantikan Pak Andika sebagai petugas poli. Andika dengar sendiri, Anda digantikan oleh Tommy J. Pisa. Jadi katanya dulu Bang Tretan ini adalah seorang pengendara supir truk. Bukan. Cita-citanya. Oh, cita-cita. Cita-citanya. Hah? Cita-cita. Dulu pernah pengen jadi supir truk. Karena kayaknya jadi supir truk tuh bebas gitu. Bebas maksudnya? Bebas Maksudnya, bisa ya, ke pinggir Bisa jalan. kemana, ke luar kota, kemana gitu. Kayak nggak ada beban gitu. Ya paling kita kalau jadi supir truk tuh minggirnya paling sama patwal gitu-gitu. Rombongan Pajero biasanya yang Pakai strobo. pakai strobo. Iya. Itu juga Pak. Ah. Mobil biasa pakai strobo boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa dijual? Iya. Strobo yang Strobo tuh yang lampu biru. tetet, itu loh. juta. Iya. Itu khusus untuk anggota aja. Betul. Iya. Kepolisian aja. Nggak boleh. Warga sipil nggak boleh. Nggak boleh. Ini Mas Tretan ini sebelum tenar menjadi komika, Anda sempat katanya menjadi supir truk ya? Iya. Betul. Betul, karena tadi pengen bebas aja mau kemana-mana. Tapi jalan-jalan. ambil jurusan sastra Inggris katanya. Iya pernah. Agak nggak nyambung ya. Agak nyambung. Cita-cita supir truk Iya. ngambilnya sastra Inggris. Dan ditanya kenapa masuk sastra Inggris biar di kelas banyak ceweknya. Tapi nggak lulus, Pak. Nggak lulus. DO. Enggak, justru karena di kelas banyak cewek, Oh. saya jadi DO, Pak. Kenapa sih nggak suka sama feminis? Hah? Wah. Dulu nggak tahu, dulu kan saya dari Madura gitu. Cewek-cewek Surabaya itu kayak mengintimidasi gitu, kayak disapa dikit saya deg-degan gitu, Pak. Gitu. Ya mereka nggak ngatain saya sih, nggak nuduh nyolong besi ya. Nggak ada gitu. Iya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena emang nggak nyolong, cuma nimbang ya. Katanya Anda suka koleksi baut Suramadu ya? Contohnya kalau koleksi berarti dia nyolong. Itu koleksi macam apa itu? Sastra Inggris juga, sekolah keperawatan juga. Iya, sekolah Sebetulnya insinyurnya apa sih dia? Atau Sarjananya. Sarjananya ya? D3 keperawatan. Oh, akhirnya keperawatan. Jadi AMD keperawatan lulus. Jadi gelarnya ini Aditya Muslim, AMD keperawatan. Ya. Jadi lulusnya di keperawatan itu. Di keperawatan. Oke. Tapi kenapa jadi bisa jadi komika, Bang? Nah, itu dia. Karena dulu sepertinya jadi perawat susah. Karena susah, ya itu dia ngapain sekolah ya. Susah dan sering salah dulu Bang pas praktek Bang. Jadi Apa praktek apa waktu itu? Salahnya gimana? di UGD ada kakek-kakek, aku suntik, sembuh kagak benjol sih dia. Nggak pas. Nggak pas nadinya. Iya. Tadinya nggak pas. Iya itu pembuluh darahnya pecah. Ya, Harusnya kalau disuntik benjol dikit tarik, cari lain gitu. Oh. Karena dulu karena masih semester 1 nyari pengalaman, saya suntik aja benjol, wut gitu. Terus dia, Mas kok sakit Mas? Biasa efek obat. Bener fix ya. Gitu. Jadi kayak, waduh kayaknya bahaya jadi perawat. Tapi ya emang ya sih. Mending apa daripada jadi perawat mending jadi komika kan? Jadi komika. Karena kan ngerawat tuh susah, lebih gampang menyinggung. Wah.
Memang sendiri, niat sendiri atau ada yang nyemplungin akhirnya ke stand up? Stand up dulu niat sendiri sih, karena di Surabaya kan ada komunitas ya gitu. Jadi awalnya ikut komunitas, baru dari situ ikut kompetisi-kompetisi di TV gitu. Gitu sih. Dan sekarang Anda luar biasa sekali, viral terus ya. Waduh, viral. Wah, luar biasa. Viral tuh identiknya negatif loh, Pak. Enggak juga sih. Anda viral yang negatif apa yang positif? Positif. Positif ya, iya. Ya, Tapi pernah viral yang negatif? Ya pernah sih, beberapa kali saya berita negatif. Teman saya juga sekali dia berita positif. Apa tuh? Positif narkoba. Ya. Jadi nggak selalu berita positif nggak selalu baik. Berita negatif pun nggak selalu harus negatif. Iya. Ada baiknya juga. Iya. Contohnya kayak, lu negatif ya? Alhamdulillah. Negatif COVID. Negatif COVID. Iya. Iya. Gitu sih. Tapi gue perhatiin belakangan ini kok seorang Tretan udah mulai ngurangin yang ini. Cekuak. Gitu. Cuak. Nah. Squawk tuh karena biasanya kan kalau ada partnernya gitu. Kalau sendiri enggak? Enggak. Itu aslinya ini, Bang. Ada filosofinya itu. Jadi kalau di kartun tuh kalau lagi hening tuh biasanya kan ada jerami itu. Gitu. Awalnya kalau Coki ngejok terlalu bahaya tuh saya Oh, kasih tanda sign itu. Kalau terlalu parah tuh emang mirip gejala Omikron sih. Ini sempat beredar bahwa Anda pernah punya kemampuan indera keenam. Waduh. Yap. Apa benar dengan kemampuan ini Anda bisa merosting makhluk halus? Nah, roasting pocong nih. Pocong. Iya tuh. Di acara horor. Lagi salah pocong. Kasihan pocong di kanan. Iya. Bukan di indra keenam. Jadi sama temen kita ekspedisi hantu gitu. Jadi pernah kita ke tempat serem gitu. Misalnya di situ ada setan mukanya hancur. Kita setelin make up tutorial gitu. Baik ini baik. Jadi kalau aja. Iya. Biar lebih sadar penampilan ya. Iya. Sekarang udah Kurang maju. referensi Ya. mungkin. Terus misalnya kita datang ke hotel yang udah hancur, nah kita setelin YouTube hotel bintang 5 gitu. Iri kan? Iya. Ini kan. Udah termotivasi ya Renov ya. Iya. Emang nih orang kelakuannya unik-unik. Betul. Belakangan dijuluki Profesor X. Betul. Karena dia suka ngumpulin mutan-mutan. Seperti Yang berhasil mutan-mutan. Masuknya George 24 itu ya? Dustin. Ya, dia. Itu sponsor mutan itu ya? Sponsor mutan, dia adalah SCP-24 ya. Oh no, kode. Ada kodenya, Ada kodenya di chipnya, sini. oh. Jadi kalau mereka kabur meledak di sini. Chipnya. sekarang sudah menjadi seorang ayah komandan. Selamat. Selain bisa menemukan mutan-mutan, beliau juga bisa menemukan jogetan untuk menggendong bayi. Oh, Ada senam. Ini kan gendongan. Itu siapa yang ngepost video itu ya? Nah, tuh lututnya tuh. Nah, Saya aja nggak punya loh video ini. Agak lentur lututnya. Pernah mencoba lakuin di atas botol air mineral nggak? jamet. Coba bang. Iya. Ini goyang kaki lemes nih. Goyang kaki lemes namanya. Jadi gini sih. Iya. Di atas kursi ini bisa nih. Itu emang Hati-hati. cuma jamet yang bisa. Hati-hati. Cuma jamet. Jamet. Itu kalau lagi begitu-begitu tuh anaknya tidur. Muntah. Pakai nanya komandan. Orang diuak-uak begitu. Anak biasa. Iya. Jadi sengaja dibikin gumoh anaknya. Iya. Jadi gimana komandan? Gimana? Menurut saya Anda mau bebas? Bebas ada satu dong. syaratnya. Yap. Ada syaratnya? Ada. Waduh. Apa ini, Pak? Anda harus stand up sampai mati di sini. Dan sampai mati dong. Saya bilang ini bebas. Ya. Stand up ini berarti? Stand up. Iya, Kalau iya. stand up, Oke deh. oke, saya bebaskan. Oke deh. Hibur kita lah polisi-polisi, banyak sini tugas ya. kita di sini. Ya, selamat malam teman-teman semua. Jadi karena di sini banyak senior-senior dan juga Pak Lapor Pak dikenal dengan materi-materi yang berani, yang kritik pemerintah gitu. Makanya hari ini saya akan membahas
soal Hambalang dan juga 98. Jangan ya. Ya. Kita memang berani tapi nggak terlalu frontal. Daripada Hambalang mending Hambalban atau apalah. Kita tuh bukan berani, kita dibawa guyon aja gitu. Kita tuh pengen banget bahas lumpur lapindo, tapi kita masker lumpur aja lah. Kita nggak berani. Maaf ya. Ganti tapi ganti. Temanya ini aja, liburan, boleh dong? Liburan. Jadi ngomong-ngomong soal liburan, saya dan Coki Pardede itu suka ke pantai-pantai. Dan pantai-pantai Indonesia tuh ada yang kena tsunami gitu terus. Dan ngomong-ngomong soal tsunami, Jangan. Ini kan yang nonton banyak nih. Liburan. Bukan hanya orang Indonesia, kadang-kadang orang-orang luar negeri juga ada sih nonton. Kalau Anda bilang pantai Indonesia suka kena tsunami, ntar mereka takut. Yes. Gak takutnya duka mendalam. Jangan. Liburan yang menyenangkan gitu yang ya. menyenangkan. Sama keluarga, sama nenek gitu loh. Ya udah, Ganti. tema keluarga. Jadi alhamdulillah sekarang saya sudah berkeluarga ya teman. Aman nih. Dan ngomong-ngomong soal keluarga, ada teman saya itu yang keluarganya broken home ya teman-teman. Wah. Jadi keluarga broken home tuh nggak enak karena dia nggak bisa di family karaoke. Iya. Boleh sih. Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh dong. Enggak, iya. Udah, enggak Terus keluarga broken home tuh nggak bisa ikut family 100 gitu. Dia 100 doang nggak ada familinya. Iya. Mending kamu nggak usah stand up aja lah, komandan, bahaya ini. Dia nggak bisa yang gampang itu, yang santai. Bisa ya? Ya, harus yang begitu ya? Bisa. Terus gimana ini? Komandan, Yang enak gitu. ntar dia pasti abis ini nambahin lagi nih. Yang broken home nggak bisa pasang stiker happy family gitu. Ya, bisa. Jadi ibunya di sini, bapaknya di sini gitu. Aduh, tambahin lagi. Aduh, udah nggak usah. Satu aja yang enteng gitu, yang nggak kemana-mana gitu, yang satu aja dikit. Yang enteng. Aduh. Yang biasanya awalan komite, gue tuh bingung ya. Ya, Gitu aja. kuliner aja kuliner. Ini enak kuliner. Jadi ngomong-ngomong soal kuliner, Sumanto itu suka mukbang. Udah. Cek. Yang diketok yang ini ngomongnya di sini. Itu ini sama. Saya ngomong di sini, keluar di sini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di kantor Lapor Pak. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait kasus penjualan perabotan rumah tangga seorang ibu yang dilakukan oleh anak sendiri. Terdakwanya sudah ada di belakang saya, ya. Di mana? Di mana? Ini Pak. Oh, ini Pak. Ini Pak. Ini ya. Ya. Dan kepada wartawan kami persilakan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku. Diperbolehkan ya berarti komandan ya? Silakan. Berikan pertanyaan. Baiklah, untuk blender mau nawar berapa? Spesial. Ini bukan jualan blender. Ya. Ini barang-barang yang dijual oleh saudara Indra ini ya. Ini barang buktinya sudah kami sita. Betul. Passwordnya? Hidup baik. Oke, bagus. Dari media mana Mas? Saya media salah fokus. Media salah fokus ya. Gini Pak, saya mau nggak nanya. Mau nanya? Apa penyebab Indra menjual barang-barang milik ibunya sendiri? Silakan dijawab. Boleh saya jawab? Boleh. Jadi dulu sekitar tahun 7. Tahun 7 berapa? 7 tahun lalu mungkin. Tahun 7. 7 tahun lalu saya bertemu seorang wanita. Namanya Ratna. Saya sayang sama dia. Saya juga Bang. Lu nggak ikut. Udah boleh jawab. Tapi dia banyak maunya, Pak. Saya selalu kasih ini, tapi dia ngerasa saya kasih itu. Gimana? Jadi ulangi. Saya kasih ini, dia ngerasa saya kasih itu. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik.
dan saya jual barang-barang ibu saya. Tapi apakah kamu tahu akibatnya? Sekarang ibu dan ayah kamu merasa bimbang. Apakah rumah tangga mereka bisa berlanjut atau tidak? Kok jadi rumah tangga mereka bisa berlanjut? Karena tangganya juga dijual, tinggal rumahnya. Gimana mereka bisa menjalani rumah tangga? Keterlaluan lu, keterlaluan. Komandan, saya ngantuk, kita sel barang-barang ini. Baik, saya rasa ini jawaban pertama sudah cukup ya. Mungkin ada wartawan lain yang mau bertanya? Saya dari tablet ini kagak itu kagak. Tablet apa? Ini kagak itu kagak. Yang benar ini ngomongnya. Yang benar. Ya benar. Benar. Iya. Oke, terus silakan. Pak Komandan, saya mau nanya, bagaimana Anda mengelak? Nanya santai dong. Kaget. Nggak usah nyolot. Kaget. Saya tahu tugas Anda mencari berita, tapi nggak usah nyolot. Tolong harus kondusif, tenang dong, tenang. Sabar, Komandan. Pak Indra, saya mau nanya, bagaimana Anda mengelabui calon... Pelan-pelan. Bagaimana Anda mengelabui calon pelanggan Anda? Saya bilang sejujurnya, ini barang ini bukan sembarang barang. Tapi terus mereka tertarik. Kenapa tertarik? Karena saya menarik mereka. Wah, benar juga ya. Nggak mungkin mereka tertarik kalau Anda tidak menarik mereka. Iya. Saya awalnya Pada kemana sih? Belum selesai. Belum selesai. Dikutip dong, Mas. Habis nanya dikutip. Saya kok mau kabur. Aku dikejar-kejar. Belum waktunya makan. Fokus dulu, tolong fokus dulu lah. Banget. Apa sih yang Anda katakan ke pacar Anda sampai Anda tega mengambil barang-barang orang tua Anda sendiri? Iya. Apa yang Anda janjikan kepada pacar Anda? yang saya janjikan adalah kepuasan. Kepuasan. Saya memberikan pacar saya sesuatu dan dia merasa senang. Blender, Biar dia puas. rice Apakah cooker. Anda memberikan itu terus dia menerimanya ini? Gimana Pak? Apa ini? Apa itu? Jadi turis dong. Anda masih jago main bowling? Nggak bisa. Bohong. Julukan Anda kan master main bowling. Main blowing. Seperti itu Pak ceritanya. Baik. Terima kasih informasinya. Ya. Cewek Anda sering minta dibelikan sesuatu tuh karena apa sebenarnya? Karena dia tuh pengen sesuatu yang nggak biasa. Ya, nggak seperti Dia ke mall, aku mau itu, mau apa? Mau emas-emasnya katanya. Iya. Dia mau emas ini. Sepertinya lucu kalau saya jadiin tas. Nggak gitu deh kayaknya nggak. Iya. Saya masih mau nanya Pak, masih pertanyaan yang sama nih Pak. Kurang jelas coba. Halo, tes. 1, 2, 3, tes. Iya. Bagaimana video polisi dan tahanan makan bareng sengaja diviralkan untuk mengalihkan isu hashtag ini? Hashtag. Isu hashtag. Ya itu Pak. Ini Mas dari tadi pertanyaannya masih seputaran itu aja Iya, loh. Pak. Ya, Iya, kita Pak. berharap Mas bisa bertanya seputaran Sleepy dan Grogol. Seputaran yang lain dong. Itu aja yang diangkat di komandan gimana sih? Iya, makanya saya bilang, tolong ini Mas yang satu ini dari tadi. Kalau yang lain-lain nanyanya ke Indra, ini yang satu ini nih, saya curiga kamu nih. Ya soalnya kan kasus ini kan belum terpecahkan gitu Pak. Masih di lingkungan yang itu aja gitu Pak. Woi, apa tuh? Kok pada berantem sih? Ciuman. Bawa keluar aja nih wartawan. Saya cukup ya. Sebentar Komandan, mungkin ini buat apresiasi mereka yang udah hadir di press conference. Ada undian buat pertanyaan terbaik, silakan diajak. Siap-siap ya, siap-siap ya. Hadiahnya ini ya. Hadiahnya ini ya. Dia siap-siap loh. Ya. Saya ambil. Ya, Ini media mana nih? Kira-kira ini dapat door prize nih. Ya. Aduh, senang banget nih. Wah. Kasih lihat. Kasih lihat.
Selamat buat salah fokus. Buat rekan-rekan media, langsung kita menuju ke ini ada prasmanan di sana. Jadi ini nggak terjawab semua nih Pak? Kan udah dijawab. Saya Kecewa. Ya, Jadi- Selesai sudah beres. Jadi gimana ini? Mau Ya, ini- dikembalikan ke orang tuanya apa gimana? Ya Komandan? kita coba panggil orang tuanya, apakah mau dilanjutkan untuk kita lakukan penahanan atau berdamai saja? Ya. Ini anak sendiri kan? Kamu mau pulang apa mau di sini? Mau pulang, Pak. Mau pulang. Di sini nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Takut. Saya takut. Dia kira kamu tajir kali. Soalnya circle kamu kan bergaulnya sama crazy rich. Wah, sudah enggak Pak, sudah. Apakah bergaul dengan crazy rich menjadikan Anda rich juga? Tidak Pak, cuma dapat crazy-nya. Mungkin Anda kurang lihai. Anda kurang lihai bertahan hidup. Siap. Kalau Anda bergaul dengan crazy rich, sering-sering bikin story. Oh, gitu. Tulisannya, abangku. Respect. Apa kekagetan yang paling norak yang lu rasain ketika lu bergaul dengan crazy rich itu? Oh ini Pak, saya pernah diajak mandi bir Pak. Mandi bir? Serius Pak, di bathtub dikasih 100 botol bir, saya disuruh nyemplung di situ Pak. Selesai mandi, pori-poriku sempoyongan. Pori-porinya goyang. Pori-porinya goyang, setiap 10 menit betahak. Betul Bang, orang kaya itu suka aneh-aneh. Aneh-aneh Pak. Makan pernah yang aneh-aneh? Makan waktu itu diajak makan ini, makanan restoran Jepang Pak. Ya. Sashimi itu, ikan mentah Pak. Ikan mentah. Wih, itu makan itu ya ampun. Enak dong. Wah, lidah saya depresi Pak, lidah. Nggak cocok Pak. Nggak cocok. Terus itu dikasih bumbu-bumbu itu Pak, wasabi atau apa? Ya, wasabi. Katanya itu biar makanan tambah enak. Iya. Itu saya celupin di situ, baunya nyegrak kayak bensol Pak, solar Pak. Solar. Kencang banget itu. Iya. Kencang banget itu bentol. Itu kayak buk nyegrak Pak. Tapi enak rebutan gitu ya. Iya, Pak. enak loh. Masih mending suruh makan minyak mentah. Temen saya suruh minum minyak mentah. Oh. Langsung dari tambang di Belum disuling. Suling. Minyaknya ditunggu disuling dulu. Ya. Ya. Tapi Anda ini kan kalau setiap stand up kan bawa materi keresahannya masih tentang kemiskinan. Iya Pak. Kan sekarang udah sukses ngerantau di Jakarta, masa masih miskin juga? Wih, Pak, coba datang ke kos saya Pak, lihat suasananya loh. Pasti Bapak menangis. Kosan kamu temboknya retak-retak gitu gak bekas air? Betul Pak. Kosan saya itu Pak. Lembab gitu, lembab. Lantai 3 Pak, tiga lantai. Itu bangunannya mau roboh Pak. Bangunan mau roboh. Ya jangankan kaki gini Pak, orang gini, woi itu brr gitu. Udah geter. Udah geter Pak. Geter Pak. Makanya tempat kosnya sepi ya. Jarang orang. Kalau mereka kumpul, mereka jarang teriak. Iya. Takut yang dibawa kelilipan. Ngerupulin itu gitu catnya ngerupulin. Di kamar kosan kamu kalau nyender ke tembok suka putih-putih gak sih? Ngalamin ya. Itu tembok-tembok yang model kita kalau lagi nganggur nelpon sambil di... Iya. Ketek lama-lama. Gede. Gede bolanya ya. Berapa lama kamu udah tinggal di kosan itu? Setahun Pak. Setahun? Ya. Memang merantau kamu? Merantau Pak. Yang paling unik kos saya itu bapak kosnya Pak. Kenapa? Orangnya itu lempeng Pak, disapa Pak Budi. Oh, gitu. Gitu doang? Responnya gitu. Gak ekspresif? Gak ada. Nah kita kalau misalnya kos mau apa bocor atau apa itu lapor juga responnya gitu. Pak ini bocor. Oh gitu. Tidak ada tindakan. Gitu doang. Gak ada tindakan. Gak ada tindakan. Tapi kalau telat bayar kosan responnya gitu juga? Ya Pak, sama Pak. Ini saya belum bayar 2 bulan. Berapa satu bulannya? Oh 600 Pak. 600.000. Itu tanpa apapun. Maksudnya? Kosongan. Kosongan. Ya. Pakai AC? Pakai AC itu nambah 250. Nambah 250. Ya, itu Toilet juga masang sendiri katanya. Iya.
600 Le, 600. Lu ngarepin apa lu? Iya, betul. Jadi Bapak kosnya, ini keramiknya, Iya. nah, ini pasir, ini semennya, Iya, silakan bener. masang sendiri teh. Tapi Nope, lu tuh kembar? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Kok katanya lu punya 2 akta kelahiran? Oh, karena saya dari kecil dirawat orang tua angkat. Oh. Di Madiun tuh, yang bapak ibu petani. Oke. Makanya dibikinin akte 2, KTP 2, Pak. Oh, ya. Tapi namanya sama? Namanya sama. Orang tuanya yang berbeda di kakaknya. betul. Di aktenya. Itu. Yang dipakai yang pertama apa yang kedua? Yang dipakai yang di petani, Pak. Soalnya kalau misalnya ada bantuan bisa langsung nyodor. Ada gunanya ya? Ada gunanya, Pak. Ya. Langkahnya ke sana Ya. gitu. Alhamdulillah. Kamu pernah makan pil anjing katanya? Wah, dulu Pak pernah, Pak. Obat penenang Bisa anjing. obat penenang anjing itu saya minum, Pak. Habis minum, wuk gitu. Harusnya tenang. Soalnya baru 2. Oh, baru 2. Pas udah 10 udah tenang. Oh, tenang. Tambah lagi 15, 25, Pak. Wah, jalan melata, Pak, aku, Pak. Lihat orang kayak kurcaci gitu. Bentar, itu kan pil anjing, kok Anda jadi ular? Oh, anu. Mata. Nggak bisa jalan waktu 15, itu, 20. Ya, Buktir. betul. Pak. Kenapa harus begitu? Penasaran, Pak. Dulu penasaran. Pengen jadi anjing. Obat penenang kan bisa yang manusia beli ada juga. Ya, nggak tahu tuh. Dulu itu kayaknya ini seru banget nih kalau dicoba nih. Memang ada musimnya waktu itu. Ya. Pil BK. Obat-obatan Ya, Pak, betul, Oh, Pak. pil BK, ya. Itu Aku saya. cobain yang pil KB 1 aja udah lumayan. Ya. Tuh. Berpengaruh nggak ke kamu sekarang jadi? Ya ini, Pak, jadi Kayak Ebel ya? Kayak Ebel. Tapi kata Nope gara-gara dia sering mengkonsumsi pil penenang anjing, dia sekarang kalau makan pecel ayam, dagingnya dikasih temennya, dia makan tulangnya. Tapi ini ada satu fakta. Ya, ada fakta yang gue dapat pas tadi kita lagi briefing. Oke. Kenapa? Nope itu sampai hari ini kalau masuk ke program industri TV masih suka deg-degan, masih suka bingung. Betul, Pak. Padahal kan pengalaman tampil di TV udah berkali-kali. Wah, ini dikepung talent nasional langsung drop, Pak, mentalnya. Talent nasional. Talent nasional. Drop, Pak. Gua berasa Kurniawan Dwi Irianto ini. Talent nasional. Aduh. Maksud saya biasanya kumpulan saya Yono Bakri, Yuda Cempel, ini Pak Wendy, Pak Andre, Pak Surya, langsung ngik gitu. Saya berangkat tadi, lapor Pak, sampai sini ngeliat sampai-sampai langsung Ini sebenarnya bukan dia tidak pede, tapi ini efek dari pil anjing tadi. Dan katanya dia udah nyiapin bahan stand up. Coba lapor, Pak. Wah, keren. Saya mau dengar. Coba dong. Jadi kamen nembak aja. Apa aja deh. Oh ini Pak, saya dulu ini Pak, apa namanya, dari dulu sampai sekarang kehidupan masih belum berubah secara total Pak. Masih miskin ya dari saya itu. Saya itu tapi udah sadar Pak kalau bakal terlahir miskin itu sejak dalam kandungan. Jadi waktu bapak saya nyium perut emak saya dari dalam bau kompos. Gitu. Kecium. Kompos, Pak. Padahal saya lahir beneran Pak, bapak saya petani. Oh, betul gitu. Betul pilihnya ya. Nah, saya itu udah sadar pas lahir itu miskin karena ketika lahir respon bidan berbeda. Kalau anak orang kaya lahir kan bidannya, wih selamat ibu, bayinya lucu. Pas saya lahir Pak, bidannya selamat ibu, beban hidupmu bertambah.